Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka masih di dalam pembahasan mengenai ilmu fikih. Tapi yang akan saya bahas kali ini ialah mengenai kok puasa wajib diqadha apabila ditinggalkan karena haid misalkan ataupun karena nifas, tapi sholat tidak wajib diqadha. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan salah satu pemberian yang amat luar biasa bagi kita sebagai manusia, yaitu logika dan nalar. Dan kita diwajibkan untuk mempergunakan logika dan nalar itu sebagai wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi hidup di permukaan bumi ini. Namun, logika dan nalar tidak harus selalu digunakan, khususnya dalam urusan ibadah yang bersifat ritual dan ta'abdi. Memang, kadang ada beberapa jenis ibadah yang secara nalar logika agak kurang masuk akal, dan tidak sedikit orang yang awam yang terjebak dengan logika dan nalar yang digunakan bukan pada tempatnya. Misalnya dalam bab taharah, di mana kita tidak menemukan air untuk berwudu, maka sebagai gantinya kita bersuci dengan cara bertayamum menggunakan tanah yang kotor, dan kita injak-injak itu malah kita balurkan ke wajah dan tangan. Secara nalar dan logika, tayamum ini jelas tidak masuk akal. Katanya bersuci, tapi kok malah main tanah dan diratakan ke wajah. Dalam hal ini, kita mengatakan bahwa tayamum adalah ibadah ritual yang sama sekali tidak menggunakan logika dan nalar. Istilahnya ta'abudi dan bukan ta'akuli. Kurang lebih terjemahannya ritual dan bukan logika. Selanjutnya, baik puasa ataupun sholat, keduanya sama-sama ibadah atau ta'abudi alias ritual, di mana aturan dan ketentuannya semata-mata ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak untuk mengotak-atik ketentuan itu, apalagi menciptakan kreativitas sendiri dalam masalah ketentuannya. Dan salah satu ketentuan yang sudah baku dari Allah ialah dalam hal keharaman melakukan sholat dan puasa bagi wanita yang sedang haid, serta tata aturan dan teknis penggantiannya. Dalam hal ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh salah seorang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "An Mu'adah qalat, sa'altu Aisyah faqultu ma balul haidi taqdis saum wala taqdis shalah faqalat aharruriyatu anti qultu lastu biharuriyah walakinni as'alu qalat kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is shalah." Artinya, dari Mu'addah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, mengapa wanita haid wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha salat?" Aisyah bertanya, "Apakah kamu wanita haruriyah?" Aku menjawab, "Aku bukan haruriyah, tetapi aku bertanya." Aisyah berkata, "Kami, para wanita, mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat." Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagian kalangan menafsirkan makna haruriyah di dalam hadis tersebut adalah bagian kelompok dari Khawarij yang amat keras sikapnya dan berlebihan dalam beragama. Kata haruriyah diambil dari nama suatu kampung atau tempat yang jadi tempat mereka menghimpun kekuatan, yaitu kampung Harura di dekat kota Kufah. Namun, inti dari hadis ini adalah penjelasan hukum syariah yang amat penting, yaitu pertama, wanita haid dilarang mengerjakan sholat dan puasa, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Yang kedua, sholat fardu yang ditinggalkan wanita haid
telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tidak perlu diganti dan tidak ada kewajiban untuk qada. Yang ketiga, sedangkan puasa fardu yang ditinggalkan wanita haid telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk diganti alias diqada, dan qada atas puasa ini hukumnya wajib. Jadi kesimpulannya ialah memang kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan oleh wanita haid itu merupakan ketentuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bahwa sholat yang ditinggalkan oleh wanita haid tidak perlu diganti juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya ruang untuk melogikakan dua ketentuan ini karena arenanya bukan untuk arena nalar dan logika. Untuk catatan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah saya bacakan tadi sering disalahgunakan demi mempertahankan pendapat tidak ada syariat qada di dalam salat. Padahal justru hal itu bertentangan dengan apa yang telah menjadi ijma' para ulama bahwa diwajibkan qada salat yang terlewatkan. Sayangnya, cara yang digunakan kurang terpuji, yaitu dengan memenggal hadis itu sepotong demi sepotong, lalu diberi tafsiran sendiri sesuai selera, yang justru bertentangan dengan aturan agama. Ada kata-kata dari Aisyah yang dipelintir, yaitu ketika beliau berkata, kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Lalu kalimat itu dipenggal sedemikian rupa dan dijadikan dalil bahwa sholat itu tidak ada qadanya. Atau dengan bahasa lain, tidak ada istilah qada bagi sholat yang ditinggalkan. Padahal, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Seluruh ulama dari berbagai madhab seperti madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Asy-Syafi'iyah, dan juga madhab Hambaliyah, bahkan dari madhab Ad-Dhahiriyah, semua sepakat bahwa sholat itu wajib diqada apabila terlewat. Kalaupun ada perbedaan hanya dalam masalah apakah ditinggalkan dengan udzur syar'i atau tidak. Selama udzurnya adalah udzur syar'i, maka seluruh ulama sepakat wajib untuk qada sholat. Kalaupun ada kalimat tidak diperintahkan mengqada sholat, maksudnya adalah khusus bagi wanita yang sedang haid dan tidak sholat. Mereka memang tidak perlu mengganti sholat, tapi buat yang lain, ketika terlewat tidak sholat, entah karena tidur ataupun karena lupa, atau karena udur-udur yang lain, maka seluruh ulama sepakat sholatnya wajib diganti alias diqada. Untuk penjelasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.